Ada satu clue yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa warung kopi KPU Batubara bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan ini, ya, maka kita harus tanamkan jiwa yang jujur, ya, karena kejujuran itu merupakan landasan awal bagaimana kita menyelenggarakan pemerintah dengan baik, ya. Kalau semboyan KPK itu, kalau di Komisi Informasi itu dia, ya. Kalau bersih apa tuh, ya kan, informasinya. Hai teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Bang Dikli di Warung Ngopi, warga yuk ngumpul bareng ngobrol pemilu, podcast KPU Kabupaten Batubara. Siang hari ini kita bertemu lagi di Warung Ngopi dan tentunya sudah hadir di studio bersama kita narasumber kita pada siang hari ini, datang jauh dari Kota Medan, main ke KPU Batubara. Dan hari ini beliau bersedia menjadi narasumber kita pada podcast sesi selanjutnya. Nah, sudah hadir di studio bersama kita narasumber kita, Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Bapak Muhammad Safi Sitorus SH. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Dikli. Selamat siang para pemirsa Ngopi KPU Batubara. Ya. Gimana kabarnya Pak? Suasana Batubara, Pak? Batubara agak panas. Panas siang ya, Pak. hari ini. Memang lagi Kabarnya panas, memang ya, Pak. Jarang hujan. Jarang hujan, betul sekali, Pak. Petani cabai pun mengeluh. Mengeluh Kan? Pak. Karena jarang hujan. Terancam cabainya tidak akan panen. Mari sama-sama kita doakan semoga segera ini segera turun hujan ya, teman pemilih. Iya. Berhubung sudah ada narasumber kita pada siang hari ini, kita mau sedikit berbagi informasi, bercerita dan berbagi pengalaman terkait keterbukaan informasi, karena narasumber kita hari ini datang dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Iya Pak, kita mau sedikit diskusi terkait informasi-informasi yang beredar di masyarakat saat ini Pak. Berbicara mengenai Komisi Informasi Pak, tentu tidak terlepas dari yang namanya keterbukaan informasi. Mengapa sih Pak keterbukaan informasi itu menjadi hal yang penting di era pemerintahan yang harus tuntut transparan dan akuntabel saat ini Pak? Ya, baik Bung Dikli ya, para pemirsa warung kopi KPU Kabupaten Batubara, bahwa kita harus tahu bahwa keberadaan Komisi Informasi ini terlahir adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ya. Nah, sejak tahun 2008 itu ya, maka pemerintah membentuk lembaga negara yang namanya Komisi Informasi untuk melaksanakan perintah undang-undang tersebut. Tujuannya apa? Adalah menjamin keterbukaan informasi ya kepada masyarakat. Ya, lembaga ini hadir ketika adanya reformasi. Jadi kalau kita mengetahui banyak lembaga yang hadir pasca reformasi, salah satunya adalah Komisi Informasi, salah satu lagi apa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, mengapa keterbukaan informasi ini sangat penting bagi pemerintah yang akuntabel dan transparansi? Karena di zaman demokrasi, ya, maka keterbukaan informasi itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada demokrasi tanpa adanya keterbukaan informasi. Dengan adanya keterbukaan informasi, maka hak-hak warga sipil akan terpenuhi. Apa hak mereka? Ikut melakukan pengawasan kebijakan pemerintah, ya, dalam hal ini badan publik terkait pembangunan yang akan dilakukan. Ya, kalau di masa Orde Baru dulu, itu keterbukaan informasi tidak ada. Kenapa? Karena pemerintah selalu menyembunyikan ya informasi-informasi publik terkait kebijakan mereka, sehingga masyarakat tidak punya andil dalam hal menyampaikan masukannya. Misalnya pembangunan di ini yang lebih diprioritaskan Pak adalah drainase misalnya ya.
Jadi pembangunan yang dilakukan zaman Orde Baru itu sifatnya adalah top down. Top down Ya. Nah, sekarang ke zaman keterbukaan informasi ada aspirasi dari masyarakat, bottom up ya. Bottom up. Dari bawah ke sana. Jadi melalui keterbukaan informasi ini maka masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sekaligus memberikan pengawasan terkait informasi-informasi publik yang harus disampaikan oleh badan publik. Intinya bahwa keterbukaan informasi ini adalah menjadikan pemerintah yang akuntabel dan transparansi. Dan salah satu indikator untuk menuju Indonesia Emas 2045 yang akan datang adalah keterbukaan informasi. Itu dia, Bos. Berarti keterbukaan informasi ini menjadi hal yang penting. Hal yang penting Untuk mendukung Indonesia Emas 2045 ya, Pak. Ya, tadi kita berbicara keterbukaan informasi dan masyarakat menjadi suatu hal yang penting untuk didorong masukan dan tanggapannya terhadap pemerintahan saat ini ya, Pak. Berarti kan, Pak, banyak golongan yang berhak untuk mengakses informasi. Adakah batasan dari masyarakat untuk mengakses informasi ini, ataukah adakah batasan badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat, Pak? Baik, jadi terkait informasi publik ini, maka di dalam undang-undang itu diatur hak dan kewajiban masyarakat dan hak dan kewajiban dari badan publik. Ya, saya ingin menyampaikan dulu apa itu dimaksud dengan badan publik. Menurut Undang-Undang 14 tahun 2008, badan publik itu adalah lembaga negara atau lembaga yang menyelenggarakan aktivitas negara atau non pemerintah, ya, yang sebahagian atau seluruh anggarannya itu berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBN APBD, ya. Apalagi yaitu lembaga yang menerima atau mengelola sumbangan masyarakat, ya, serta lembaga non pemerintah yang menerima anggaran dari luar negeri, funding luar negeri. Jadi lembaga negara yang sebagian atau seluruh anggarannya berasal dari anggaran APBN atau APBD itu termasuk kategori badan publik. Nah, non pemerintah yang dia mengelola anggaran pemerintah atau menerima sumbangan dari masyarakat, dia bagian lembaga publik. Contohnya apa? Pengelola pengumpul bantuan untuk anak yatim, ya. Apalagi Badan Kemakmuran Masjid. Di situ BKM ini ada mengelola infak masyarakat, ya. Atau pengelola rumah ibadah agama lain yang sepanjang dia mengelola infak jamaahnya, itu adalah badan publik. Dan mereka harus wajib menyampaikan penggunaan anggaran itu kepada masyarakat, ya. Yang terakhir apa? Lembaga non pemerintah dari bantuan luar negeri seperti NGO, ya, LSM yang mendapat bantuan luar negeri itu juga bagian dari badan publik, sehingga mereka berkewajiban untuk menyampaikan informasi penggunaan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri tersebut. Nah, apabila kategori badan publik itu sudah masuk yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, Undang-Undang Keterbukaan Informasi, maka dia ada kewajiban untuk membentuk yang namanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Sepanjang badan publik, ya, tidak membentuk PPID, maka badan publik itu sudah tidak mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Artinya badan publik ini tidak mendukung adanya keterbukaan informasi publik. Nah, siapa saja yang berhak memohon informasi itu? Ada 3 kategori. Masyarakat secara perorangan, ya. Masyarakat secara perorangan ini ketika dia memohon informasi, maka dia harus melampirkan fotokopi KTP-nya. Data identitas diri. Data identitas diri, ya. Selain kalau KTP nggak ada, paspor. Paspor ya? Bisa ya, Pak? Karena ini adalah identitas diri. Kedua, masyarakat secara kelompok. Ya, jadi kalau masyarakat secara kelompok ingin mengajukan permohonan informasi, maka dia harus melampirkan surat kuasa dari kelompok yang mengkuasakan kepada pemohon tadi. Ya. Yang terakhir adalah masyarakat yang berasal dari lembaga berbadan hukum. Apa contohnya? LSM,
ya, koperasi, yayasan, ya. Syaratnya apa? Mereka harus melampirkan akte pendirian lembaga yang tersebut dengan juga menyertakan SK Kemenkumham, pengakuan dari Kementerian Hukum terkait lembaga tersebut. Ini ya salah satu kategori masyarakat yang bisa memohon ya. Memohon informasi, kalau ya. mengakses itu siapa saja boleh. Dapat memohon ya. Ya, kalau dia mau memohonkan itu, maka tiga kategori itu. Dan ini harus diketahui oleh PPID masing-masing badan publik, ya. Sehingga sama-sama harus mengetahui syarat dan kewajiban masing-masing. Kenapa ini diperlukan? Karena ada konsekuensinya. Kalau terjadi sengketa informasi, nanti akan dilakukan sidang. Sidang ya Pak. Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi, ya. Mau sidang itu, maka akan dilihat syarat-syarat formilnya. Nah, itu harus terpenuhi semua. Terpenuhi dulu ya Pak. Iya, baru bisa dia disidangkan. Begitu dia. Terkait batasan informasi yang disediakan badan publik Pak, apakah ada batasan-batasan informasi yang... Ya, batasan-batasan informasi itu, maka di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu ada 3 kategori jenis informasi publik. Pertama, informasi tersedia setiap saat, ya. Contohnya apa? Biografi badan publik, ya. Misalnya KPU Batubara, ya, didirikan berdasarkan undang-undang berapa, ya kan? Siapa-siapa saja komisionernya, sekretariatnya, tenaga pendukungnya, semuanya dilampirkan di dalam informasi tersedia setiap saat. Yang kedua, informasi berkala. Informasi berkala ini berisikan tentang program kerja, ya. Misalnya tiap 5 tahun sekali ada penyelenggaraan pemilu dan pilkada, ya kan, setelah hasil pemilu pilkada yang dilakukan, ya. Yang ketiga, informasi publik serta-merta. Ini informasi terkait hajat hidup orang banyak, ya. Misalnya KPU mau melaksanakan pencoblosan tanggal sekian-sekian, itu harus disampaikan sehingga masyarakat tahu, bersiap-siap bahwasanya pemilu akan dilaksanakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya kan? Apalagi misalnya keberadaan TPS yang berada di wilayah-wilayah rawan banjir, rawan bencana, rawan konflik, itu bagian daripada informasi publik serta-merta. Dan yang terakhir adalah informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan ini adalah informasi yang tidak boleh diberikan kepada badan publik. Nah, informasi yang dikecualikan ini kalau di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu adalah seperti informasi tentang pertahanan keamanan negara, informasi tentang data pribadi, informasi tentang rekam medik, informasi tentang hak-hak kekayaan intelektual, itu tidak boleh diberikan. Ada lagi informasi yang dikecualikan yang terbatas. Ya, apa yang terbatas itu? Misalnya informasi ini harus kita sembunyikan, tidak diberikan selama 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun boleh dibuka. Oh, berarti setelah jangka waktu yang ditentukan boleh berubah statusnya ya, boleh dibuka bahasa. Itulah melalui namanya uji konsekuensi. Jadi badan publik itu dibolehkan untuk memasukkan informasi dikecualikan dengan syarat harus melalui uji konsekuensi terlebih dahulu. Itulah dia batasan-batasan yang bisa diberikan oleh badan publik terkait informasi yang mereka miliki. Ya. Itu dia. Nah, teman pemilih, ternyata ada beberapa kategori loh informasi yang harus disediakan oleh badan publik. Yang pertama tadi ada informasi tersedia setiap saat, informasi berkala, serta-merta, dan informasi yang dikecualikan. Nah, jadi terkait tadi kan ada katanya PPID, Pak. Ya kan, PPID. Berarti kan pemohon informasi boleh melakukan permohonan informasi kepada PPID. Nah, berarti kan berbagai golongan masyarakat, elemen masyarakat, organisasi, lembaga swadaya maupun jurnalis dan wartawan boleh mengajukan permohonan informasi ke badan publik yang bersangkutan dengan tujukan kepada PPID, Pak. Nah, apakah itu ada waktu-waktu tertentu untuk memberikan respon dari badan publik terhadap permintaan permohonan informasi yang masuk ke badan publik tersebut, Pak? Oke, jadi berdasarkan aturan yang ada di dalam keterbukaan informasi publik itu, masyarakat
ya mengajukan permohonan informasi ditujukan kepada PPID Badan Publik, ya. Tadi sudah saya katakan kalau dia atas nama pribadi menggunakan KTP, kalau di atas nama kelompok masyarakat ada surat kuasa yang bermaterai 10.000, kalau dia berdasarkan LRI masyarakat badan hukum, maka dia harus melampirkan fotokopi akte pendirian dan SK Kemenkumham dari akte pendirian badan tersebut. Nah, di dalam aturan keterbukaan informasi publik itu, maka bagi badan publik, PPID badan publik yang untuk menjawab permohonan dari masyarakat itu diberikan waktu 10 hari kerja. 10 hari kerja, 10 Pak. hari kerja, ya. 10 hari kerja itu berarti ya setiap hari kerja, tidak termasuk hari libur dan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Berarti dihitung ya, Pak? Iya, itu. Nah, apabila dalam kurun 10 hari ternyata badan publik ini belum menemukan dokumen yang dimaksud oleh si pemohon, maka badan publik, PPID-nya boleh minta tambahan waktu dengan memberitahu kepada si pemohon. Tapi tetap memberitahu kepada Oh pemohon, iya, Pak? belum bisa kami siapkan ini, Pak, Bu, karena kami butuh waktu 7 hari lagi. 7 hari lagi. Oke. Setelah misalnya, sebelum sampai dia 7 hari ternyata udah dapat dokumen, maka itu diberikan Diberikan, Pak. kepada si pemohon. Pemohon. Nah, si pemohon ketika menerima surat balasan dari PPID, ya, kalau dia merasa sudah sesuai jawaban itu, maka sudah selesai clear kan selesai, permohonan. permohonan selesai. Tetapi kalau dia misalnya tidak sesuai dengan apa yang dimintakannya, maka dia boleh mengajukan keberatan. Keberatan terhadap jawaban yang kita berikan, Pak? Iya, misalnya dia keberatan terhadap jawaban dari PPID, ya. Maka untuk membalas jawaban itu diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan ke atasan PPID. Oh, berarti pertama surat ditujukan ke PPID, begitu ada keberatan langsung ke atasan PPID. Nah, atasan PPID itu meresponnya diberikan waktu 30 hari kerja. 30 hari ya, Pak? Ya, 30 hari kerja untuk merespon surat keberatan dari si pemohon. Nah, kalau misalnya sebelum terpenuhi 30 hari kerja itu sudah ada jawaban dari atasan PPID dan diterima oleh si pemohon, ya, kalau si pemohonnya sudah merasa lengkap, maka persoalan sudah clear. Selesai. Tapi kalau si pemohon merasa juga tidak puas, maka sejak dia terima surat jawaban keberatan dari PPID, ya kan, dia diberikan waktu 14 hari kerja untuk mengirim surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi. 14 hari kerja, ya. 14 hari ya, Pak. Nah, kalau lewat dari situ maka suratnya sudah kadaluarsa. Kadaluarsa, Pak. Kadaluarsa. Berarti dia tidak bisa lagi memohon untuk sengketa. Maka dia harus mengulang lagi. Mengulang informasi lagi. Memohon lagi berarti. Memohon balik, mengulang dia. Itulah dia. Jadi itulah batasan-batasan waktu untuk pemohon mendapatkan jawaban dari PPID termohon. Jadi ada waktu-waktu yang harus dipenuhi. Kenapa waktu-waktu ini dipenuhi? Karena ini adalah syarat untuk bisa dilanjutkannya sidang penyelesaian sengketa informasi. Kalau waktu-waktu ini belum terpenuhi tapi sudah melangkah memohon penyelesaian sengketa informasi, maka dia tidak memenuhi syarat formil. Syarat formilnya ya, Pak. Formilnya. Iya. Ya, itu dia. Ternyata ada loh teman pemilih waktu yang dibutuhkan untuk memohon informasi, baik dari memohon, merespon, maupun ada tadi tanggapan keberatan dari pemohon terhadap jawaban yang diberikan oleh PPID atau atasan PPID itu sendiri. Nah, Pak, tadi kan ada katanya sengketa informasi. Iya. Berarti kan selama ini Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tentu pernah, mungkin tidak hanya sekali atau berkali-kali mungkin menangani sengketa informasi. Ya. Ya. Ngopi dulu. Boleh, Pak. Ya. Silakan minum kopi kita. Itu kopi paling enak di warung kopi kita, Pak. Oke. Ya. Jadi apa jenis sengketa yang Paling sering, Pak? Yang paling sering, paling banyak, Paling banyak yang kita tangani. Iya, Pak. Itu paling banyak itu terkait sengketa informasi penggunaan anggaran desa. Anggaran desa, ya, Pak. Kenapa? Karena kita melihat bahwa keterbukaan informasi di pemerintahan desa ini belum maksimal. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat banyak yang memohon informasi tapi tidak dilayani dengan baik oleh pemerintahan desa.
itu terjadi karena pemerintahan desa tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tadi, sehingga mereka salah satu indikasinya apa? Karena mereka belum membentuk PPID. Belum ada ya PPID? Belum ada PPID-nya di pemerintahan desa itu. Akibatnya ketika ada masyarakat yang memohon informasi, ini tidak terlayani dengan baik. Akibat tidak terlayani dengan baik, maka masyarakat mengajukan proses sengketa informasi di Komisi Informasi. Kita mengetahuinya, kenapa tidak ada PPD? Ketika kita mengundang kepala desa selaku termohon, mereka mengaku kami nggak tahu sama sekali apa yang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan bahkan kami juga tidak paham apa itu PPID. Maka kita menghimbau, ya, bagi pemerintahan daerah kabupaten kota, ya, melalui dinas kominfonya, melalui dinas pemerintahan pemberdayaan masyarakat desanya, agar melakukan supervisi, agar melakukan monitoring terhadap pemerintahan desa supaya mereka ini membentuk PPID desa. Ya, yang tujuannya apa? Untuk bisa melayani masyarakat ketika masyarakat memohon informasi publik. Jadi intinya paling besar itu terkait sengketa informasi dana desa. Ya, itu Pak. dia. Ya. Yang menjadi tantangan terbesar, Pak, dalam yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong keterbukaan informasi di Sumatera Utara khususnya, Pak? Ya, tantangan yang paling besar itu adalah kepedulian. Kepedulian ya, Pak? Ya, kepedulian kepala daerah, ya, agar memerintahkan seluruh perangkat-perangkat OPD-nya untuk melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu indikasinya adalah membentuk PPID di seluruh badan publik pemerintahan kabupaten kota. Ya, kalau ini sudah terbentuk, maka kita meyakini bahwa keterbukaan informasi publik itu akan bisa terlaksana, ya, di masing-masing kabupaten kota itu. Ya, dengan adanya pelaksanaan keterbukaan informasi di masing-masing OPD atau instansi pemerintah di jajaran wilayah Sumatera Utara ini, maka akan tercipta, ya, pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel tadi, ya, karena dia memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dimiliki badan publik, sehingga badan publik bisa melakukan pengawasan. Ya, dengan banyaknya masyarakat yang mengawasi, maka kemungkinan kecil bisa terjadinya penyimpangan kewenangan. Ya, apa penyimpangan kewenangan itu? Pertama adalah bisa penyimpangan kebijakan. Kedua bisa penyimpangan anggaran. Kalau ini sudah bisa diawasi, maka terjadinya tindak pidana korupsi akan sangat kecil kembali. Yang selama ini terjadi adalah akses informasi publik itu ditutup ya. Sehingga pengawasan masyarakat kecil, maka di situ bisa oknum pejabat yang tidak yang tidak bisa bersih, itu yang kurang bersih, yang tidak bertanggung jawab, bisa melakukan penyalahgunaan wewenang. Itulah dia tantangan terbesar itu adalah kurangnya kepedulian terhadap keterbukaan informasi publik. Biasanya badan publik ini peduli ketika dia dipanggil sidang. Baru dia peduli. Dia peduli. Kalau nggak sidang dia nggak tahu dia. Nggak peduli dia. Nggak peduli. Karena memang sanksi dari pelanggaran keterbukaan informasi publik ini kan sangat kecil, ya. Sangat sangat rendah. Tidak seperti KPK. Bisa dihukum 20 tahun penjara, ya kan, denda sekian miliar, dan bisa dipenjara. Kalau keterbukaan informasi publik ini adalah lebih dari hukuman secara moralitas. Moral saja ya. Iya, komitmen untuk terbuka dan komitmen untuk menjadi pemerintah yang bersih. Moralitas lah. Moralitas ya, Pak. Itu dia. Ya. Oke, Pak. Terakhir nih, Pak. Ya. Dari teman pemilih, apa yang menjadi harapan Bapak selaku Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi terhadap keterbukaan informasi di Sumatera Utara, khususnya di Batubara, Pak? Baik, tentu saya dari Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi berharap agar tidak terjadi sengketa informasi, ya, khususnya di KPU Batubara lah, ya. Iya, Pak, benar. Ini
Bagaimana caranya? Ya, di PPID Kabupaten Batubara ini harus menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, membuka seluas-luasnya akses informasi publik, ya. Apa itu misalnya? Ya, akses terkait program kerja, ya kan, hasil-hasil pemilu, ya kan, apa pemilih, keberadaan data pemilih, termasuk juga terkait akses penggunaan anggaran. Harus dibuka semua. Harus dibuka, ya kan? Supaya apa? Supaya terjadi pengawasan tadi dari masyarakat, ya kan? Dan aparatur di KPU juga bisa berhati-hati dalam menggunakan anggaran, karena diawasi oleh seluruh masyarakat. Gitu ya, Pak. Nah, itu untuk KPU Batubara. Bagaimana dengan Pemkab Batubara? Kita mendorong agar seluruh PPID di dinas-dinas terkait, ya, di Pemkab Batubara ini memberikan juga akses informasi publik kepada masyarakat, sehingga apa yang diminta oleh masyarakat, dimohonkan masyarakat informasi publiknya bisa diberikan, terutama informasi publik itu, ya, disampaikan di laman-laman websitenya. Website Pemkab, website KPU. Kalau ini sudah terpampang di website, maka saya pikir masyarakat tidak akan melakukan permohonan sengketa informasi, ya kan? Mereka cukup melihat website, mengunduh sendiri, sendiri. Dan itu disampaikan oleh PPID ketika masyarakat datang. Pak, informasi yang Bapak mohonkan sudah ada, Pak, di website kita. Ini, Pak, linknya, tinggal Bapak unduh. Selesai persoalan. Iya kan? Nah, itulah yang kita harapkan agar keaktifan PPID di badan publik itu bisa lebih baik lagi, dan website badan publik yang bisa diakses oleh masyarakat bisa diupdate, ya, bisa dikelola dengan baik. Jangan sampai website ini begitu dia tayang, begitu pula terakhirnya tak ada informasi yang apa kan? Selanjutnya tak ada informasi lagi. Informasinya. Jadi misalnya udah berubah komisioner KPU, ya kan? 2014, 2019, ya kan? Masih itu juga komisionernya, padahal udah berganti. Udah berganti, tapi juga website tetap yang lama. Tetap yang lama, nggak digantinya. Kan ada itu, ya kan? Ada. Misalnya data pemilu dari 2018 itu juga, padahal udah ini pemilu 2024. Jadi website itu ada, tapi harus diupdate, ya kan? Kenapa? Karena informasi itu terus berubah. Apalagi saat ini kan KPU selalu melakukan pemutakhiran pemilih. Data pemilih, benar, tiap bulan sekali kan? Iya. Itu perlu dilakukan updating setiap bulan, ya, setiap hari. Misalnya hari ini KPU bertemu dengan Komisi Informasi, ya, itu harus diberitakan. Siap, kita beritakan hari ini. Iya kan? Ditampilkan dia bahwasanya ada kegiatan ini. FGD tadi ya, Pak. FGD. Ya, Pak, nggak diupdate. Jadi kosong apa itu website itu. Jadi nanti saya lihat ini, ada nggak berita saya di situ. Siap, kita upload nanti. Kalau tidak ada berarti kurang update. Belum terbuka informasinya. Bukan terbuka, tidak update. Tidak update ya, Pak. Tidak update PPID-nya, ya. Jadi saya pikir itu yang lebih penting. Websitenya harus ada, tapi website itu dia website yang informatif. Informatif itu ada update dia. Update setiap saat. Apa kegiatannya, kebijakan tiap apa itu ditampilkan, ya kan? Berarti nanti ada penilaian langsung ya, Pak, dari ada setiap tahun Komisi Informasi itu melakukan monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi itu bertujuan bagaimana kita mengukur badan publik ini patuh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Itu dia. Ya, teman pemilih, hari ini obrolan kita sangat menarik terkait keterbukaan informasi karena datang langsung narasumbernya langsung dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Namun, karena keterbatasan waktu kita pada siang menjelang sore hari ini, waktulah yang akan memisahkan kita juga. Nah, namun Bapak Pak Muhammad Safi nanti jangan bosan-bosan kalau nanti main ke Batubara, kita cerita lagi tentang keterbukaan informasi, tentunya masih di Warung Ngopi Podcast KPU Batubara. Jadi ada satu clue yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa Warung Ngopi Pak KPU Batubara, bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan ini, ya, maka kita harus tanamkan jiwa yang jujur, ya, karena kejujuran itu
merupakan landasan awal bagaimana kita menyelenggarakan pemerintah dengan baik, ya. Kalau semboyan KPK itu jujur itu hebat. Kalau di Komisi Informasi itu kalau bersih kenapa risih? Kalau bersih kenapa risih? Kenapa risih? Nah itu dia. Ya kalau bersih buka saja nggak usah risih. Ini dia barang tuh, ini dia apa tuh, ya kan informasinya. Saya pikir demikian, Pak Dikli. Dikli ya. Ya, menarik tagline-nya dari Komisi Informasi. Kalau bersih kenapa risih? Iya. Mungkin sampai sini perjumpaan kita pada siang hari ini di Warung Ngopi Warga Yuk Ngumpul Bareng Ngobrol Pemilu Podcast KPU Batubara. Kita jumpa lagi di hari Jumat minggu depan, tentunya masih bareng saya Bang Dikli dan seluruh tim Warung Ngopi Podcast KPU Batubara, ada Bang Diktor dan Kak Diva, tentu masih akan setia menemani teman pemilih di podcast-podcast seri berikutnya. Demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa terus saksikan Warung Ngopi Podcast KPU Kabupaten Batubara setiap Jumat di channel YouTube KPU Kabupaten Batubara. Jangan sampai lupa ya. Stay tune ya.